Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedes Balah dari jurusan Pendidikan Sejarah Universitas Siliwangi. Dalam video kali ini, di mana saya membuat video untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah seminar proposal yang diampu oleh Bapak Oka. Di mana pada kali ini saya akan mereview proposal yang saya buat, yaitu yang berjudul Kebijakan M. Nasir selama menjabat sebagai Perdana Menteri Indonesia pada tahun 1950 sampai 1951. Nah, di pertama, terdapat latar belakang masalah ataupun latar belakang dari peneliti mengambil judul tersebut. Nah, di mana tokoh-tokoh bangsa itu sangatlah berjasa dan juga banyak ya tokoh-tokoh yang memperjuangkan bangsa Indonesia. Sehingga membuat masyarakat pada zaman sekarang itu kurangnya pengetahuan ataupun bisa dikatakan tidak mengetahui semua dari tokoh-tokoh bangsa Indonesia yang melakukan perjuangan baik itu sebelum kemerdekaan maupun sudah kemerdekaan. Nah, maka dengan itu saya di sini selaku peneliti membuat suatu judul atau penelitian untuk memberikan suatu gambaran, setidaknya memberikan pengetahuan tentang tokoh-tokoh, yaitu salah satunya M. Nasir. Nah, M. Nasir ini merupakan seorang politikus yang dimana pada masa pemerintahan Soekarno di era parlementer, beliau menjadi Perdana Menteri. Nah, selain beliau merupakan seorang politikus, beliau juga merupakan seorang ulama. Nah, sehingga hanya ulama politikus. Nah, sangat banyak sekali kebijakan-kebijakan yang memang penting bagi bangsa Indonesia pada saat itu. Nah, maka dari itu untuk bisa lebih mengetahui setidaknya tokoh-tokoh, yaitu salah satunya M. Nasir, maka saya selaku peneliti ingin memperinci ataupun memperdalam mengenai peran ataupun kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh beliau pada saat menjabat menjadi Perdana Menteri. Lanjut kepada masalah penelitian. Nah, masalah penelitian terdapat dua, ada rumusan masalah, ada pertanyaan penelitian. Untuk rumusan masalah sendiri, yaitu bagaimana kebijakan MNC selama menjabat sebagai Perdana Menteri Indonesia tahun 1950 sampai 1951. Sedangkan pertanyaan penelitian terdapat tiga. Yang pertama, bagaimana kehidupan M. Nasir. Yang kedua, bagaimana kiprah perpolitikan M. Nasir di Indonesia. Yang ketiga, apakah kebijakan yang dikeluarkan M. Nasir selama menjabat sebagai Perdana Menteri Indonesia. Nah, itu semua akan menjadi pembahasan yang nantinya akan dibahas ataupun ditindaklanjuti pada penelitian selanjutnya. Lanjut kepada tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian ini untuk mengetahui tujuan yang akan dilakukan selama meneliti ataupun pada penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui bagaimana kehidupan M. Nasir, untuk mengetahui bagaimana kiprah perpolitikan M. Nasir di Indonesia, dan yang terakhir untuk mengetahui apakah kebijakan yang dikeluarkan M. Nasir selama menjabat sebagai Perdana Menteri Indonesia. Lanjut kepada manfaat penelitian. Nah, manfaat penelitian terdapat dua, ada teoritis, ada praktis. Nah, untuk manfaat teoritis lebih kepada segi intelektual ataupun ilmu untuk menambah wawasan dan memberikan informasi tentang sejarah para tokoh bangsa yang berjuang di Indonesia. Sedangkan manfaat praktis itu bagi saya pribadi untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah seminar proposal dan sebagai informasi untuk memudahkan dalam mengingat tokoh-tokoh bangsa yang memang agar tidak dilupakan oleh masyarakat. Lanjut kepada kajian teoritis. Kajian teoritis ini yang pertama ada kajian teori, kajian teoritis. Nah, yang pertama ada teori politik, yang kedua ada teori kebijakan publik, dan yang ketiga ada teori kepemimpinan. Nah, ketiga teori tersebut menjadi cakupan ataupun landasan bagi penelitian ini. Karena kan memang ketiga teori ini memang berhubungan dengan judul yang saya buat ataupun yang ada pada proposal ini. Gitu. Lanjut kepada kajian pustaka. Nah, kajian pustaka ini merupakan sumber-sumber yang nantinya akan dijadikan sebagai referensi sehingga menjadi penelitian yang relevan dan bisa diterima. Nah, untuk buku yang pertama terdapat buku yang ditulis oleh Zulkifridin yang berjudul Muhammad Nasir dalam Sejarah Politik Indonesia. Yang kedua ada buku yang ditulis oleh Herbert Faith yang berjudul The Baseline of Constitutional Democracy in Indonesia. Yang ketiga ada buku yang ditulis oleh Ahmad Wijoko yang berjudul Mosi Integral Nasir. Nah, selain ketiga buku tersebut, banyak sekali ataupun banyak ya buku-buku yang lainnya dan juga jurnal yang akan digunakan oleh saya selaku peneliti.
Lanjut kepada hasil penelitian yang relevan. Nah, untuk hasil penelitian yang relevan ini nantinya si proposal ini akan dibandingkan ataupun akan dibandingkan dengan jurnal-jurnal ataupun penelitian-penelitian yang lainnya. Nah, di sini ada dua yang saya bandingkan sehingga menjadi penelitian yang relevan. Yang pertama ada jurnal yang ditulis oleh Yusuf Frida tahun 2012 dengan judul Kisah Politik Muhammad Nasir. Yang kedua ada jurnal sejarah yang dibuat oleh Nura Nurida pada tahun 2013 dengan judul Perjuangan M. Nasir dalam merebut Irian Barat pada tahun 1950 sampai 1951. Nah, itu untuk hasil penelitian yang relevan sehingga nantinya dalam penelitian ataupun proposal yang saya buat dapat diterima dan memang relevan. Lanjut kepada kerangka konseptual. Untuk kerangka konseptual ini merupakan batasan-batasan yang nantinya eh, sebagai saya sebagai peneliti ketika melakukan pengkajian ataupun melakukan pembahasan-pembahasan nantinya di dalam proposal ataupun penelitian. Yang pertama ada kehidupan M. Nasir, yang kedua karir perpolitikan M. Nasir, yang ketiga ada kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh M. Nasir saat menjadi Perdana Menteri. Lanjut, ada model penelitian sejarah. Nah, dalam model penelitian sejarah ini ada 5. Yang pertama pemilihan topik, yang kedua heuristik, kritik sumber, interpretasi, historiografi. Nah, ini nantinya saling berhubungan gitu antara satu sama lainnya. Sehingga membuat penelitian ini sistematis dan memang bisa memudahkan ketika sudah melakukan pemilihan topik ya lanjut kepada heuristik dan itu harus dilakukan secara urut. Dan ada lagi yaitu sistematika penulisan. Nah, untuk sistematika penulisan ini di bab pertama terdapat pendahuluan, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat dan penggunaan tinjauan teoritis dan metode penelitian. Itu di bagian bab pertama. Sedangkan bab kedua dan sampai bab ke 4 itu merupakan pembahasan dari yang akan dibahas oleh peneliti. Sedangkan yang terakhir ada bab 5 yaitu simpulan saran. Simpulan ini berisi tentang temuan, saran dan lain sebagainya gitu. Nah, ini sebagai acuan untuk membuat nantinya penelitian yang sistematis dan bisa membuat enak ketika melakukan penelitian. Jadi sudah ada batasan-batasan ataupun sudah ada gitu nantinya bab-babnya yang memang diperinci. Nah, itu mungkin yang bisa disampaikan mengenai review ataupun proposal yang saya buat sehingga nantinya akan ditindaklanjuti kepada penelitian. Nah, barangkali itu yang bisa disampaikan, kurang lebihnya maaf. Semoga bisa menjadi ilmu buat kita semuanya dan kalau ada kekurangan ya mohon dimaafkan karena saya juga masih belajar. Ditutup dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.